Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 74. Oke lah, nggak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah anak panah dengan kekuatan yang luar biasa kali telah sampai di hadapan dari seorang Zoyen. Hal itu membuat Le Saolong dan juga yang lainnya pun menjadi panik. Dan mereka tidak bisa menghentikan pergerakan dari anak panah tersebut. Kali ini mereka semuanya juga terikat dengan perjanjian esensi merah kepada Zoyen. Apabila Zoyen tewas, maka orang-orang ini seperti Le Saolong dan juga yang lain juga akan tewas. Di saat yang bersamaan, hati mereka semuanya telah dipenuhi rasa penyesalan karena gagal memberikan perlindungan kepada tuan mereka, yaitu Zoyen. Sungguh takdir seolah-olah telah mempermainkan kelompok dari Zoyen. Kekuatan mereka tidak kalah dari Centaur pemanah. Namun tidak disangka bahwa Centaur pemanah itu sangat cerdas, langsung menargetkan serangannya kepada Zoyen itu. Hal ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kelompok Le Saolong untuk tidak meremehkan kekuatan lawan lagi. Kita berpindah pada rumah besar dari klan Zhao. Zhenny yang berada di dalam ruangannya tiba-tiba saja merasakan sakit, dan itu berasal dari sensasi kontrak cairan merah dengan Zoyen. Kegelisahan semakin luar biasa muncul di dalam hatinya, dan kemudian wajah dari Zhenny juga nampak pucat. Dia tiba-tiba saja dengan kilatan mata yang tajam segera berkata, "Ini sebenarnya adalah sensasi kontrak merah dengan Zoyen. Mungkinkah bocah itu sedang dalam bahaya besar?" Pikiran dari Zhenny pun langsung kacau. Ketenangan dari tubuhnya langsung menghilang, dan kemudian pandangan mata Zhenny melihat ke arah munculnya sensasi kontrak merah tersebut. Zhenny kemudian berkata, "Dasar bocah sialan, kau sama sekali tidak boleh mendapatkan masalah atau bahkan mati. Jika tidak, maka aku juga akan mati." Zhenny tidak menghubungi King Haoran dan juga para tetua yang lainnya karena mereka sedang tidak berada di dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi, Zhenny langsung bergegas dengan cepat untuk menuju ke tempat dari Zoyen. Dengan mengandalkan sensasi kontrak merah, Zhenny bisa menentukan arah dari Zoyen berada kali ini. Dia terbang dengan penuh penyesalan dan juga rasa bersalah. Kenapa dia tidak ikut saja dengan Zoyen, malah membiarkan bocah itu pergi bersama dengan yang lainnya untuk mencari lumut Lingyin, yang pasti tempat itu penuh dengan bahaya besar. Zhenny benar-benar membenci dirinya sendiri apabila sampai Zoyen bertemu dengan kemalangan yang tidak bisa dia atasi. Pada saat ini, anak panah itu sudah akan mencapai tubuh dari Zoyen. Keputusasaan telah muncul di dalam hati dari Zoyen, dan kemudian dia juga sudah pasrah dalam hal ini. Namun detik berikutnya sinar cahaya keemasan keluar dari dalam cincin penyimpanan milik Zoyen yang kemudian memancarkan sinar cahaya emas luar biasa, lalu dang! Anak panah dengan kekuatan luar biasa itu menghantam cahaya keemasan. Gelombang energi yang tersebar di dalamnya membuat tubuh dari Zoyen langsung terlempar mundur sangat jauh. Le Saolong dan juga yang lainnya ketika menyaksikan adegan seperti ini hanya bisa pasrah dan juga menantikan hukuman apa yang akan mereka dapatkan karena tidak mampu melindungi Zoyen dan juga masih terikat dengan perjanjian atau kontrak merah. Tubuh dari Zoyen yang masih terlempar pada saat ini menghantam pohon besar. Namun dia tidak apa-apa dan Zoyen hanya terbatuk saja. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Le Saolong kemudian berkata, "Tuan muda Zoyen ternyata tidak meninggal." Di saat kondisi dari Zoyen dalam keadaan yang paling kritis, tiba-tiba saja Zhan Lao yang berada di dalam cincin penyimpanan Zoyen telah langsung menggerakkan pagoda emas untuk keluar dan memberikan perlindungan. Namun untungnya pergerakan dari pagoda emas ini sangat cepat sehingga Zoyen tidak terkena anak panah dari Centaur pemanah itu. Cahaya keemasan tiba-tiba saja menghilang kembali dan masuk ke dalam cincin penyimpanan milik Zoyen. Lalu Zhan Lao yang berada di dalam pagoda emas kali ini berkata sambil marah-marah, "Dasar bocah, kau sungguh mengecewakan diriku. Semenjak memasuki alam ilusi ini kau selalu terluka dan juga hampir saja mokat. Jika aku tidak membantumu tadi untuk menggunakan kekuatan dari pagoda emas,
pasti anak panah dari Centaur itu sudah merenggut nyawamu. Xiao Zhan kini menjadi orang pertama yang muncul di samping dari Soyen yang kemudian dia berkata, Tuan Muda Soyen, Tuan Muda Soyen, Anda tidak apa-apa kan? Dalam sekejap saja Xiao Zhan langsung mengeluarkan kekuatan emas dari dalam tubuhnya untuk memberikan perlindungan yang jauh lebih kuat lagi. Lei Shaolong juga langsung berkata dengan penuh rasa bersalah, Tuan Muda Soyen, kita telah gagal melindungi dirimu. Mohon maafkan kami. Segala konsekuensi akan kami tanggung. Xiao Zhan kemudian menjawabnya, benar. Berulang kali kita telah membiarkan Tuan Muda Soyen terluka. Ini adalah sebuah ketidakmampuan dan kami bersedia menerima hukuman apapun. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali. Sudahlah, ini bukan salah kalian dan sama sekali kalian tidak bersalah. Kekuatankulah yang masih terlalu lemah sehingga menyeret kalian semuanya dalam bahaya seperti ini. Anak panah tadi hampir merenggut nyawa kalian semuanya. Dan seharusnya akulah yang merasa khawatir. Soyen kemudian mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanan dan dia meminum obat yang berada di dalamnya dengan cepat. Raut wajah Soyen yang pucat kini telah kembali pulih. Bahkan kekuatan dan juga luka-lukanya kini juga telah pulih. Lei Shaolong segera membantu Soyen berdiri dan kemudian dia memerintahkan yang lainnya untuk membentuk pertahanan yang kuat, jangan sampai lengah. Seperti sebelumnya, melindungi Tuan Muda Soyen adalah tugas kita dan kita memikul tanggung jawab yang tidak bisa terhindarkan atas bahaya yang akan menimpa Tuan Muda barusan. Soyen pun menoleh pada Lei Shaolong dan juga yang lainnya. Selama mereka bersama-sama, persahabatan dirasakan oleh Soyen dengan cara yang cukup tulus. Bahkan orang-orang ini sangat memiliki tanggung jawab dan juga integritas yang luar biasa. Soyen merasa bahwa Lei Shaolong dan juga yang lainnya adalah pria sejati dengan tekad yang tidak mudah tergoyahkan. Dan itu bukan hanya karena kontrak jalinan darah kepada Soyen. Selanjutnya, Soyen pun dengan tegas dia mengatakan, kalian semuanya adalah saudara-saudaraku dan aku tidak bisa menyeret kalian ke dalam bahaya. Tanpa ragu lagi Soyen menepuk dahinya sendiri. 5 cairan merah kini telah muncul dan kemudian Soyen mengembalikan 5 cairan merah itu kepada Lei Shaolong dan juga yang lainnya. Menyaksikan hal seperti ini, Lei Shaolong tiba-tiba saja gemetaran sambil berkata, Tuan Muda Soyen. Dia benar-benar tidak menyangka apabila Soyen akan mengembalikan kontrak jalinan darah. Meskipun kontrak ini sendiri bisa digunakan untuk mengendalikan hidup dan mati seseorang, tapi melihat pengorbanan mereka semuanya, Soyen tidak pernah menganggap mereka sebagai budak untuk melindungi demi kepentingan Soyen pribadi, dan mereka dianggap seorang saudara yang luar biasa. Maka dari itu Soyen benar-benar tidak mau menyeret mereka ke dalam bahaya dan mati bersama dengan Soyen. Zhan Lao di dalam pagoda emas tiba-tiba saja berkata, Nak, tindakanmu benar-benar luar biasa dan kau sangat berani melakukan hal seperti ini, membuatku memandangmu dengan cara yang baru. Soyen kemudian berkata, keputusanku sudah bulat, jadi tolong jangan menolak apa yang sudah kukembalikan. Jika kalian masih menganggap diriku sebagai seorang saudara. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen yang membuat Lei Shaolong dan juga yang lainnya pun matanya langsung berbinar. Apa itu ketenaran? Apa itu keuntungan? Dengan sebuah kesetiaan dan juga rasa persaudaraan tanpa adanya jalinan darah sekalipun, orang-orang ini pasti akan tetap setia kepada Soyen. Nan Erming menjadi orang pertama yang langsung bangkit. Dia dengan penuh emosi langsung mengeluarkan kabut beracun dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi ular hijau beracun raksasa yang langsung menyerbu ke arah dari Centaur pemanah. Dan kali ini kekuatan dari Centaur pemanah itu juga telah pulih. Pemimpin mereka kembali berkata, teknik Dou, serangan panah besi, aktifkan. Tanpa ragu lagi, anak panah dari mereka kembali diluncurkan ke arah Soyen. Menyaksikan adegan seperti ini, Xiao Zhan juga langsung bangkit, mengeluarkan kekuatan emas dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi harimau emas raksasa. Xiao Zhan berkata, sungguh waktu yang tepat. Kalian telah membahayakan Tuan Muda Soyen, maka saatnya melakukan pembalasan.
Xiaoyan juga langsung berdiri dan dia mengatakan, "Aku tidak percaya bahwa kekuatan jiwa dari binatang iblis ini juga sangat kuat. Jika begitu rasakanlah kemarahan surgawi musim semi kuning." Kekuatan merah dan juga kekuatan kuning telah dilepaskan dari dalam tubuh Xiaoyan yang kemudian berubah menjadi mulut raksasa di langit yang tidak lain adalah kemarahan surgawi musim semi kuning. Gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa langsung dilepaskan dan kemudian dalam sekejap saja menyelimuti seluruh centaur pemanah. Terhantam gelombang serangan dari kekuatan jiwa milik Xiaoyan membuat para centaur pemanah merasakan rasa pusing yang luar biasa. Pada akhirnya aura di dalam tubuh mereka pada saat ini langsung melemah. Pikirannya juga telah ngeblank. Dan tepat pada saat itu tiba-tiba saja harimau emas raksasa dan juga ular piton hijau raksasa kini telah muncul di hadapan dari para centaur pemanah yang hanya dalam waktu sekejap memberikan sebuah serangan. Hal ini pun membuat para centaur pemanah langsung berjatuhan. Menyaksikan adegan seperti ini, pemimpin dari centaur pemanah itu pun langsung tersadar dan kemudian dia berteriak pada anak buahnya untuk langsung kabur. Tidak butuh waktu yang lama, para centaur pemanah yang masih tersisa, mereka pun melarikan diri secara acak. Menyaksikan adegan seperti ini, tubuh dari bayangan ungu tiba-tiba saja bergerak dengan sangat cepat untuk mengejar pemimpinnya. Namun ternyata pemimpin dari centaur pemanah ini juga cukup cerdas. Dia melepaskan anak panah yang langsung berubah menjadi sebuah bayangan untuk mengecoh bayangan ungu. Hal itu membuat bayangan ungu tidak berdaya dan kemudian menghentikan pengejaran pada pemimpin centaur pemanah. Tak lama kemudian Le Shaolong telah muncul di samping dari bayangan ungu dan kemudian bayangan ungu pun bertanya, "Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Le Shaolong hanya bisa menggelengkan kepalanya demi memberikan respon terhadap pertanyaan bayangan ungu ini. Sementara Xiao Zhan dan juga Feng Bao kini telah muncul. Lalu Xiao Zhan pun mengatakan, "Sial, para centaur pemanah ini terlalu licik. Mereka benar-benar bisa menghindari konfrontasi secara langsung dan kita sama sekali tidak bisa menangkap mereka yang telah kabur." Le Shaolong kemudian mengatakan, "Bukankah teknik bertarung jiwa dari Tuan Muda Xiao tadi sangat efektif? Meskipun kekuatan Doqi Xiaoyan adalah yang paling lemah, namun kekuatan jiwanya adalah yang paling dahsyat. Bahkan dia barusan telah mampu memberikan rasa pusing yang luar biasa bagi para centaur pemanah dan bahkan membuat mereka linglung untuk sejenak." Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir yang kemudian dia menimpali. Para centaur pemanah ini kekuatannya terlalu tinggi untukku. Bahkan teknik do milikku hanya bisa menahan mereka paling lama beberapa detik saja. Dan sama sekali hal itu tidak bisa melukai jiwa mereka sepenuhnya. Le Shaolong kemudian menimpali. "Meskipun hanya beberapa detik saja itu sudah cukup. Asalkan kita bisa menahan mereka dan memberikan sedikit waktu, aku dan juga bayangan ungu bisa langsung melakukan pengejaran." Mendapatkan saran dari seorang Le Shaolong membuat Xiaoyan tidak mau untuk menunda-nunda waktu lagi yang kemudian dia kembali mengaktifkan kekuatan berwarna merah dan juga berwarna kuning. Hal itu langsung membentuk kemarahan surgawi musim semi kuning yang sangat besar di langit dan sekali lagi melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang menyebar dalam waktu singkat. Kecepatan dari kekuatan jiwa ini sungguh di luar prediksi dari para centaur pemanah. Mereka pun langsung terhantam oleh gelombang kekuatan jiwa itu dan dalam sekejap tubuh mereka kembali linglung seperti sebelumnya. Hal seperti ini pun langsung dimanfaatkan oleh Le Shaolong dan juga bayangan ungu untuk langsung bergerak dengan sangat cepat. Hanya dalam kurun waktu secara singkat saja, para centaur pemanah yang tadi linglung sekarang sudah mulai berjatuhan akibat serangan dari Le Shaolong dan juga bayangan ungu. Menyaksikan adegan seperti ini, Nan Erming dan juga Feng Bao yang masih menjaga Xiaoyan, keduanya menghela nafas yang panjang sambil berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa jurus bertarung jiwa akan begitu efektif melawan para centaur pemanah. Jika bukan karena Tuan Muda Xiaoyan kali ini, kita benar-benar tidak akan pernah mampu mengalahkan para centaur pemanah dengan mudah."
Pertempuran dengan Centaur pemanah sudah berakhir. Tempat ini kembali tenang meskipun sunyi. Mereka masih tetap waspada dalam hal ini. Dan detik berikutnya, untuk merubah suasana agar tidak terlalu tegang, Xiaozhan pun bercanda. Dengan bantuan Tuan Muda Zoyan, segalanya akan jauh lebih mudah bagi kita di masa depan. Kenapa kita tidak pernah menyadari hal ini lebih awal? Bayangan ungu kemudian menimpali. Hal itu karena kau tidak memiliki sepasang mata yang bisa mengapresiasi sebuah keindahan. Feng Bao kemudian menambahkan, tepat sekali, lihatlah bayangan ungu kita. Dia begitu cantik dan juga menawan, tapi kau Xiaozhan malah terus bersikeras untuk menunggu Nan Erming berubah menjadi wanita. Le Shaolong kemudian menggoda Feng Bao. Bisakah kau tidak bicara terlalu banyak seperti ini? Tapi aku tidak menyangka kau akan begitu tepat ketika berbicara. Semuanya pun langsung tertawa. Hanya pandangan mata Nan Erming yang merasakan ketidaksenangan karena dia selalu menjadi bahan bercandaan. Xiaoyan sendiri kali ini langsung mengumpulkan inti dari Centaur pemanah dan juga esensi mereka. Hal itu bisa dianggap sebagai harta luar biasa yang harus disimpan dan tidak boleh disia-siakan. Le Shaolong dan juga yang lainnya kini telah langsung menghitung harta yang telah mereka dapatkan, membuat raut wajah dari kelompok Xiaoyan ini berseri penuh dengan kegembiraan. Xiaoyan tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan dia berkata, sayang sekali kulit dari Centaur pemanah ini tidak sebagus kulit dari gajah raksasa. Jadi hal ini mungkin tidak bisa kita manfaatkan. Setelah membereskan sisa pertempuran di dalam tempat ini, Xiaoyan pun mengajak mereka semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Dan kali ini di ujung reruntuhan kuno ada sebuah kota-kota kuno yang terbentang dan tertutup oleh debu yang tebal. Tempat itu benar-benar dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang sangat besar, dan bahkan batang dari pohon itu telah memiliki sebuah rongga yang luar biasa. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka pun berhenti di kota-kota kuno itu yang kemudian bersandar pada dinding yang ada di tempat itu. Dan Xiaozhan berkata, perjalanan di alam ilusi ini sungguh mengasihkan. Aku mendapatkan banyak pengalaman dalam hal ini. Nan Erming menganggukkan kepalanya. Benar, kita juga telah memperoleh banyak hal, serta pertempuran-pertempuran itu telah menambah wawasan. Aku merasa bahwa kemampuan bertarungku saat ini telah meningkat pesat. Le Shaolong sambil menelan obat untuk memulihkan luka-lukanya, dia berkata, tubuh kita penuh dengan rasa sakit, tapi kita juga cukup puas dalam hal ini. Bayangan ungu sambil tersenyum, dia pun menimpali. Bukankah kita terlalu kejam? Kemanapun kita pergi, itu seperti wabah yang tidak meninggalkan apapun. Karena untuk sampai di dalam kota-kota kuno ini, kelompok dari Xiaoyan juga telah banyak mengalahkan binatang-binatang iblis. Sementara Feng Bao kali ini mengatakan mengampuni musuh itu sama saja dengan menyimpan kekejaman untuk diri sendiri. Xiaoyan hanya bisa tersenyum ketika mendengarkan obrolan dari anggota kelompoknya itu. Dan tepat ketika Xiaoyan akan berbicara, tiba-tiba saja jantung dari Xiaoyan berdebar dengan hebat, seolah dia bisa merasakan sesuatu. Xiaoyan pun dengan cepat berdiri dan dia melihat ke arah timur laut yang merupakan bagian luar dari alam ilusi. Kita berpindah pada lembah Guisu. Sekarang seorang wanita telah berdiri di luar dari lembah Guisu ini, menggunakan gaun merah yang cukup cantik, dan tidak lain itu adalah Zhenny. Sambil mengepalkan tinjunya, Zhenny pun berkata, akhirnya aku bisa merasakan lokasi dari Xiaoyan. Zhenny mengambil cairan Qingling dan kemudian dia mengatur nafasnya untuk sejenak sebelum pada akhirnya dia akan melanjutkan perjalanan menerobos lembah Guisu yang sangat beracun untuk bisa menemukan Xiaoyan. Zhenny kemudian mengatakan, Xiaoyan, tunggu aku, kau sama sekali tidak boleh dalam bahaya besar. Tanpa ragu-ragu lagi, Zhenny langsung menerobos masuk ke dalam lembah Guisu dan sosoknya menghilang di dalam kabut beracun. Di telapak tangan Zhenny kali ini sudah memegang sebuah batu giok berwarna hijau yang memancarkan cahaya untuk menyelimuti seluruh tubuhnya.
Hal itu membuat kabut beracun yang berada di dalam tempat ini seolah-olah tidak ada satupun yang mampu menyentuh tubuh dari Zeni. Dan itu dimanfaatkan oleh gadis cantik ini untuk bergerak dengan sangat cepat sambil merasakan keberadaan dari Zoyen menggunakan kontrak jalinan darah miliknya. Dan batu giok yang dipegang oleh Zeni itu bernama batu perisai kuno yang memiliki kegunaan untuk menangkal kabut beracun dan juga menenangkan pikiran. Mengingat status dari Zeni yang luar biasa, cukup wajar bagi dirinya untuk membawa perlengkapan yang sangat luar biasa seperti ini dan tidak bisa dibandingkan dengan Zoyen dan juga kelompoknya. Zeni pun berjalan melewati lembah Guisu dengan sangat mudahnya, melewati rimbunan pepohonan kuno dan juga binatang-binatang yang telah muncul di dalam tempat ini. Salah satu ular raksasa tiba-tiba saja menampakkan dirinya dan akan menghadang seorang Zeni. Namun gadis cantik itu hanya melambaikan tangannya, sebuah kekuatan yang luar biasa menghantam ular raksasa yang kemudian membuatnya tumbang dalam sekejap. Zeni kemudian mengatakan, hanya binatang iblis tahap awal bintang 4 Dodi ingin menantang diriku. Sungguh cari mati. Beberapa binatang iblis yang lainnya kini juga telah muncul dan akan menghadang Zeni. Namun ketika mereka semuanya merasakan aura yang luar biasa menakutkan dari Zeni, pada akhirnya para binatang iblis ini kembali mengambil langkah untuk mundur dan tidak berani untuk menghalangi jalan dari Zeni sedikit pun. Tidak lama kemudian sebuah akar merambat tiba-tiba saja muncul untuk menyerang Zeni, tapi gadis cantik ini juga hanya melakukan lambaian tangan. Kemudian dengar, akar merambat itu hancur lebur. Zeni melaju dengan kencang dan tiba-tiba saja dia telah tiba di sebuah kolam berlumpur dengan bau busuk yang cukup menyengat seperti logam. Tidak lama kemudian Zeni bisa mendengarkan adanya suara lonceng yang bergemericik di tempat itu. Pandangan mata dari Zeni pun menyipit dan dia merasakan akan adanya bahaya datang mendekat. Jantung dari Zeni berdebar dengan kencang. Dia pun menjadi waspada dalam hal seperti ini. Tidak lama kemudian seekor binatang iblis raksasa telah muncul dari kolam lumpur dengan sisik di tubuhnya yang sangat hitam, dan itu sebenarnya adalah binatang besi tinta petir. Pergerakan dari binatang ini benar-benar lincah. Alis dari Zeni pun berkerut. Telapak tangannya kemudian membentuk sebuah segel tertentu, dan kali ini 12 daun hijau muncul di telapak tangan dari Zeni. Lalu dia mengubah segel kembali. Daun-daun hijau itu berubah menjadi puluhan ribu. Sebuah energi kehidupan yang tidak terbatas langsung dipancarkan dari daun-daun hijau yang dikeluarkan oleh Zeni tersebut. Pandangan mata dari binatang besi tinta petir hanya bisa menyipit dan dia merasa bahwa energi kehidupan yang sangat banyak ini tidak lain adalah seperti malaikat maut baginya. Melihat bahwa situasinya dalam keadaan yang tidak menguntungkan, binatang besi tinta petir berbalik dan mencoba untuk melarikan diri, tapi dia sudah terlambat. Daun-daun hijau milik Zeni yang berkilauan kini dengan cepat menyelimuti tubuh dari binatang besi tinta petir. Akhirnya, krak! Tubuh dari binatang besi tinta petir ini mengeluarkan suara retakan. Tidak lama kemudian, daun-daun hijau yang telah menyelimuti tubuhnya menghilang dalam seketika. Dan kali ini, tubuh dari binatang besi tinta petir sudah berubah menjadi layu. Dia berada di ambang kematian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah binatang ini akan bisa melakukan perlawanan balik ataukah menyerah kepada Zeni? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.